Pada Hari Pers Nasional tahun 2021 ini, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers dapat memberikan kontribusi untuk membangun negeri yang lebih baik ke depan dengan pemberitaan yang konstruktif, berimbang, dan berita yang benar di tengah masyarakat. Semoga dengan Hari Pers ini juga memberikan keadilan dan keseimbangan berita untuk para jurnalis Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap pers ini betul-betul bisa menjadi ujung tombak dalam pemberitaan dan betul-betul bisa membantu seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang tentunya akurat. Ya, apalagi dengan dinamika yang saat ini sangat banyak sekali beredar berita-berita serta informasi-informasi yang sifatnya hoax. Ya, kami harapkan dengan ulang tahun pers ini, ya, pers bisa semakin maju, bisa semakin modern, bisa semakin terpercaya dan aktual, ya, dalam memberikan informasi-informasi yang akurat kepada seluruh lapisan masyarakat, supaya masyarakat juga tidak merasa disesatkan dengan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Oke, siap. Selaku Bapak Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bandung, hari ini Hari Pers Nasional. Terkait dengan pers nasional, mungkin ada informasi, saran dan masukan sehingga bisa pers lebih maju lagi. Baik, terima kasih. Yang pertama, bersyukur pada Allah, alhamdulillah, selamat dan bahagia seluruh jajaran pers. Hari ini Hari Pers Nasional tentu menjadikan kita semakin bersemangat, jangan kendor untuk berkontribusi membangun negeri, membangun Kota Waringin Barat tercinta ini. Banyak sinergisme yang mesti kita bangun dan selama ini kita sudah melakukan satu sinergisme yang baik. Dinas Kesehatan serta jajaran juga menyampaikan terima kasih. Selama ini rekan-rekan media, rekan-rekan pers mengawal kami di dalam memberikan informasi kesehatan dan memberikan satu promosi kesehatan kepada masyarakat Kota Waringin Barat, sehingga tujuan kita sama, satu, yaitu menuju masyarakat Kota Waringin Barat sehat. Mungkin ada sedikit kritikan, saran dan masukannya, Bang. Yang jelas jangan lelah untuk berjuang. Saya yakin akan menjadi satu tanggung jawab bersama dalam satu sinergisme ketika perjuangan ini kita jalani bersama-sama. Oke, terima kasih, Pak. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini berada di salah satu kepada teman kita yang cukup serius dalam memperhatikan yang saat ini terkait dengan perkembangan zaman teknologi media elektronik maupun media online. Beliau selaku pemerhati. Nah, kebetulan hari ini juga hari peringatan Pers Nasional. Bang, terkait dengan perkembangan Pers Nasional, Abang selaku pemerhati, bagaimana Bang untuk menyikapi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini mengapresiasi pada saat Hari Pers Nasional ini, mudah-mudahan insan pers baik industri maupun para jurnalistiknya mendapatkan berkah, umur panjang, sehat di tengah pandemi ini. Nah, pada Hari Pers Nasional pada hari ini, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada perkembangan pers nasional yang luar biasa. Nah, harapan saya sebagai masyarakat, di tengah kemajuan teknologi digitalisasi yang sekarang merambah dunia ini, maka kami berharap insan pers meningkatkan dan ikut berakselerasi dengan kemajuan teknologi ini. Supaya apa? Mutu daripada penyajian pers itu baik melalui media cetak ataupun media online bisa disajikan kepada masyarakat dalam kualitas dan kapasitas yang luar biasa, sehingga penyajiannya itu bisa diserap apa yang akan diinformasikan melalui media online maupun media cetak. Untuk itu harapan saya mudah-mudahan perkembangan pers ini bisa mengikuti perkembangan zaman, bermutu dan
apa yang disajikan ini mempunyai data-data yang otentik dan objektif. Demikian. Sedikit Pak, kalau kita melihat dari sudut pandang ke belakang, apa sih yang Anda rasakan yang selama ini dengan hiruk-pikuknya media online, termasuk kepada para wartawannya juga? Ya. Begini, di era akhir-akhir tahun ini terjadi sebuah perubahan yang signifikan, di mana dulu media itu dikuasai adalah media cetak, ya. Tetapi di akhir-akhir ini media online telah mendominasi daripada perkembangan dunia informasi, ya, baik televisi maupun media online yang disajikan oleh teman-teman daripada industri media. Nah, ini yang patut kita acungi jempol, ya. Mudah-mudahan media cetak ini tetap sinergi, ya, artinya eksis sampai kapanpun, dan media online juga akan mengikuti perkembangan daripada era digitalisasi ini. Nah, mungkin ada langkah-langkah saran dan masukan sehingga ini bisa memunculkan kembali lebih eksis lagi gitu Pak. Mungkin selama ini mungkin Abang masih tanda kutip masih kurang elegan, ya, tidak menyampaikan hal-hal yang dianggap tabu, ya, yang selama ini mungkin ada pernah Abang rasakan. Nah, mungkin ada saran Abang kira-kira. Ya, begini, ada pembaca yang kadang-kadang mengkonsumsi daripada media online ini. Pada saat ini kadang-kadang terkendala oleh banyaknya iklan. Nah, iklan sendiri itu tidak ada batasan atau tidak ada filterisasi yang kadang-kadang mengganggu daripada materi yang akan dibaca oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini kita mohon kedepannya insan pers maupun badan pembina pers itu mengatur atau meregulasi adanya iklan yang tampil di media tersebut, sehingga tidak mengganggu dan edukasinya tetap ada. Ini kadang-kadang beritanya bagus, edukasinya bagus, bersifat keagamaan atau apa, tetapi iklan yang tampil ini kadang-kadang iklan-iklan yang jorok. Nah, ini yang kadang-kadang perlu adanya regulasi atau aturan yang kira-kira untuk meningkatkan mutu daripada pers yang sifatnya digitalisasi. Oh, jadi pada intinya di dalam satu pemberitaan online, dengan begitu pembaca sudah asik, tapi di tengahnya ada iklan. Nah, iklan juga sedikit membuat masyarakat itu agak alergi, ya, sehingga ini merubah pikiran, ya. Nah, harapannya ke depan mungkin pola-pola ini jangan sampai terjadi demikian, ya, walaupun mencari keuntungan dalam sisi bisnis, ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Demikian kira-kira. Dan kadang-kadang kapasitas iklan itu sendiri melebihi daripada halaman daripada penyajian berita itu sendiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pers. Jadi kesannya seolah-olah si pembaca ini merasa tidak puas, terpotong, ya. Ya, terpotong. Oke. Oke, terima kasih. Ya, selamat untuk Hari Pers Nasional. Demikian wawancara kami sekilas kepada Bapak Haji Asrofi terkait dengan Hari Ulang Tahun Pers Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Kun, ini kan hari ulang tahun pers nasional atau hari pers nasional, yang mana momen-momen ini merupakan salah satu sejarah ya bagi wartawan, bagi media, bagi perusahaan-perusahaan pers sendiri. Nah, mungkin Anda selaku pengamat yang selama ini melihat sampai sejauh mana kira-kira dengan kemajuan media-media online, elektronik atau bagaimana? Sedikit Pak gambarannya. Ya, pertama-tama saya sebagai warga Kota Pangkalan Bun ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional. Ya, dengan semakin majunya dunia ini, ya kan, di bidang siaran, ya kan, digital, saya juga berharap diiringi dengan kemajuan para insan pers sebagai wartawan profesional, menyampaikan berita-berita kepada semua warga masyarakat agar kita sebagai warga bisa mengetahui tentang berita yang ada di luar. Karena memang kita akui tanpa wartawan atau insan pers, kita ini akan seperti orang buta, ya kan? Tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar.
Jadi saya berharap wartawan-wartawan betul-betul menjalankan fungsinya, ya kan, memberikan berita yang berkualitas, yang benar, berani menyuarakan tentang kebenaran. Seorang wartawan harus berlaku berani dan adil di dalam membuat sebuah berita. Jangan membuat berita karena ada kepentingan oleh kelompok tertentu. Kita harus berlaku adil dan sama. Yang penting apa yang diberitakan itu adalah suatu kebenaran. Berarti pada intinya kepada khususnya wartawan harus punya prinsip ya. Arti dalam konteks tidak terkotak-kotak, tidak berkepentingan dengan orang-orang tertentu, secara adil, transparan dan terbuka gitu ya. Ya, betul. Mungkin selama ini ada enggak Bapak melihat perjalanan media online atau wartawan atau bagaimana yang selama ini Anda rasakan? Saya terus terang secara pribadi melihat bukan ada banyak wartawan baik itu di media online ya kan maupun cetak ya kan. Karena kami ini kan sebagai warga masyarakat tentu mengetahui sebenarnya yang terjadi ya. Cuma masyarakat banyak yang tidak mau berbicara banyak ya. Di situ fungsi dan peran seorang wartawan tentu harus berani mengungkapkan gitu. Dan ini juga banyak wartawan media cetak memberitakan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi sebenarnya. Diputarbalikkan. Ya itulah namanya wartawan yang membuat berita sesuai dengan pesanan. Jadi ada hal-hal yang dianggap kepentingan tertentu sehingga arahnya tidak membela keadilan, justru membela kepentingan tertentu gitu. Ya. Nah, harapan kedepannya mungkin ada harapan kedepannya bagaimana Bapak bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan Hari Pers Nasional. Tentu ke depan saya berharap insan pers, teman-teman wartawan betul-betul berani menyuarakan tentang kebenaran. Ya, prinsip itu dijalankan, ya kan? Agar kami sebagai warga masyarakat, ya kan, bisa mendapatkan tentang berita, ya kan, berita yang benar lah. Oke, demikian wawancara kami kepada Bapak Kunchoro. Ini kayaknya perlu